Baik Mbak Visa, kabarnya seperti apa hari ini? Menurut saya baik, alhamdulillah. Oke, tentunya kan pada kedatangan kali ini Mbak Visa ada maksud dan tujuan tertentu. Kalau boleh tahu, ini kenapa? Jadi gini, Mas Guntur, Hmm, saya itu selalu ngerasa semuanya itu harus sempurna, hmm, tuh. Tapi itu malah buat saya mengganggu gitu, karena kan gak semua hal itu harus sempurna, karena yang kesempurnaan itu tuh malah buat aku jadi menghambat yang aslinya. Misalnya ada tugas dikumpulkan hari ini, tapi karena gara-gara aku ngerasa harus sempurna itu jadi molor gitu loh, hmm. gitu. Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya apa sih Mbak yang mendasari perasaan itu tadi, mulai dari kesempurnaan sehingga apa ya memikirkan sesuatu yang dilakukan harus sempurna. Itu karena apa? Kalau boleh tahu? Kalau menurut saya sendiri sih karena kurangnya apresiasi juga sih dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena dari dulu sampai sekarang selama aku hidup ini aku nggak nerima pernyataan kalau bangga sama diri aku dari orang tua, gitu sih. Kalau dari teman-teman mungkin iya, cuman kalau dari orang tua, karena kan support system yang terbaik itu salah satunya dari orang tua kan. Dan ketika aku punya pencapaian apapun itu yang aku capai, mungkin nggak terlalu banyak pencapaian, tapi aku udah usaha sebisa mungkin, aku udah bisa bertahan dan gak menyerah, itu juga karena orang tua saya gitu loh. Nah, udah pencapaian nih, ternyata respon dari orang tua saya itu kurang, menurut saya kurang. Mereka bahkan nggak respon apapun. Jadi ketika aku punya pencapaian, oh ya udah, oh gitu doang, oh ya udah gitu. Jadi tuh mungkin aku jadinya ngerasa apa kurang ya, oh kayaknya harusnya gini, oh harusnya aku lebih baik lagi gitu. Ternyata ini tuh kurang buat mereka gitu. Jadi aku mikirnya tuh kayak gitu. Oke, jadi setiap kali Mbak bisa menyampaikan banyak kabar baik lah, dan dari prestasi ataupun sesuatu yang sudah Mbak bisa capai, salah satunya orang tua selalu merespon dengan biasa saja seperti itu. Iya. Jadi ini Mbak bisa kalau saya minta tolong Mbak bisa ya, jadi saya ingin Mbak bisa itu membayangkan, ini kan sudah saya sediakan satu kursi kosong. Nah, di kursi kosong ini saya ingin Mbak bisa membayangkan kalau di sini tuh orang tua Mbak bisa. Nah, kira-kira hal yang seperti apa yang ingin sampean sampaikan? Boleh dari perasaan sampean selama ini yang membawa emosi daripada kekecewaan, terus kegelisahan sampai dengan kemarahan yang Mbak bisa hadapi. Silakan disampaikan kepada kursi kosong yang bisa jangan anggap sebagai orang tua Mbak bisa. Monggo silakan. Buat ayah, buat ibu, segala pencapaianku saat ini itu untuk kalian. Aku bertahan juga karena kalian. Aku ngelakuin sesuatu hal juga karena kalian. Jadi aku mau kalian memvalidasi ya, memvalidasi perasaan aku, terus mengapresiasi tentang hal yang selama ini aku capai, karena kan aku butuh dukungan dari kalian, aku butuh support system dari kalian juga. Kalau kalian hanya biasa aja, terus kesannya juga gak ada apresiasi, jadi itu buat aku mikir dan buat aku bertanya-tanya, emang aku kurang ya, aku kurangnya apa sih buat kalian gitu. Kok kalian biasa aja gitu, responnya biasa aja, tidak ada bangga apapun, padahal kan segala hal pencapaianku selama ini kan juga untuk kalian. Aku ingin buat bangga kalian tuh. Jadi bingung gitu loh, kenapa kalian seperti itu.
gitu. Di sisi lain aku juga sedih, kenapa kalian tidak memberikan respon yang menyenangkan, yang sesuai dengan apa yang aku mau gitu sih. Jadi sedih banget sih, justru malah orang lain yang memberikan apresiasi pada saya, padahal kan aku ngelakuin itu semua untuk kalian, aku bertahan juga karena kalian. Udah itu aja sih sebentar. Oke, baik, terima kasih Mbak Visa. Kan salah satu cara ya yang dimana Mbak Visa bisa meluapkan perasaan dari emosi yang ada, kekecewaan kepada orang tua Mbak Visa, diibaratkan sebagai orang tua Mbak Visa seperti itu. Nah, saat ini saya ingin Mbak Visa ya duduk di sini, silakan. Oke, tadi kan Mbak Visa sedang ngomong pada kursi yang ini, kursi kosong ini. Nah, sekarang kursi kosong tadi kan ditempati sebagai orang tua Mbak Visa. Ya. Nah, sekarang coba Mbak Visa berperan sebagai orang tua Mbak Visa. Setelah itu mengungkapkan sesuatu yang ingin sekali sampai dengarkan daripada orang tua ini sampaikan kepada Mbak Visa. Berarti ini aku ada di posisi orang tua aku gitu ya? Ya, benar sekali. Monggo, silakan disampaikan. Oke, Visa. Makasih ya udah bertahan sejauh ini. Makasih juga udah berjuang untuk kami. Kami bangga sama kamu. Terus kami hargai perjuangan kamu selama ini. Sebenarnya kami tuh bangga sama kamu, tapi karena di sisi lain kami juga mungkin merasa gengsi kali untuk mengungkapkan, tapi kamu bertahan dan tidak menyerah, itu juga penghargaan yang baik untuk diri kamu sendiri dan orang lain. Pesan saya, kamu jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri ya. Kamu tetap berusaha semampu kamu dan bertahan, itu udah cukup bagi kami. Makasih juga udah mengusahakan yang terbaik untuk kami, udah bertahan untuk kami, udah ngelakuin pencapaian untuk kami, dan kami bangga sama kamu. Baik, terima kasih Mbak Visa. Monggo silakan kembali lagi. Nah, oke, tadi kan Mbak Visa yang pertama sudah memerankan sebagai Mbak Visa sendiri yang disampaikan kepada orang tua seperti apa. Nah, tadi juga Mbak Visa sudah ingin mendengarkan yang sebenarnya orang tua ingin ucapkan kepada jenengan seperti apa, gitu kan. Nah, sekarang kalau dari Mbak Visa sendiri, ini coba Mbak Visa bayangkan ya, ketika di masa lalu itu, nah ini diri Mbak Visa yang sekarang. Nah, kira-kira apa sih sesuatu yang bisa menguatkan diri Mbak Visa ketika itu? Yang bisa nguatin saat itu ya hanya diri aku sendiri. Ya dengan memberikan motivasi untuk diri aku sendiri, bahwa mungkin orang tuamu kayak gitu karena mereka gengsi gitu loh. Sebenarnya tuh mereka bangga, mereka juga mensupport diri aku gitu, mendukung diri aku. Mungkin karena nggak kelihatan, jadi aku yang juga nggak tahu, tapi selalu usaha buat mikirin positif gitu. Dan itu juga seterus itu kamu jangan sampai nyerah gitu loh, hanya karena kamu nggak dapat apresiasi dari orang tuamu gitu. Kamu terus bertahan, terus berjuang sebisa kamu gitu, dan gak harus terlihat sempurna untuk meminta buat apresiasi, tapi kamu udah bertahan dan nggak menyerah, itu juga termasuk bagian penghargaan, dan kamu juga harus bangga sama diri kamu sendiri gitu sih. Jadi aku selalu usaha buat memotivasi untuk memberikan afirmasi positif kepada diri aku sendiri gitu. Oke, nah misal nih kalau Mbak Visa mendengarkan ucapan-ucapan yang bisa disampaikan seperti Mbak Visa perankan tadi sebagai orang tua, kira-kira perasaannya bakalan seperti apa? Perasaanku ya pasti terharu, karena
selama aku hidup juga belum pernah mendengarkan yang seperti itu gitu. Jadi kalau misal seperti tadi diucapin sama orang tua aku sendiri, pastinya terharu, sedih, seneng, campur lah. Itu sih perasaanku, dan aku juga bakalan bilang terima kasih kepada mereka yang udah mendukung aku, yang udah bilang seperti itu, yang udah sayang sama aku, yang udah tulus sama aku, yang udah memfasilitasi aku, yang meskipun nggak kelihatan apresiasinya, terus tapi dengan seperti itu tuh jadi buat aku lebih mikir lagi, oh ternyata mereka masih sayang aku, ternyata mereka tuh sebenarnya masih support aku, ngedukung aku gitu. Oke, nah alhamdulillah ya, mungkin setelah Mbak bisa coba tadi membayangkan kira-kira bakalan diberikan ucapan seperti itu, pastinya rasa senangnya bakalan ada. Nah, kalau ini semisal diri Mbak Visa yang sekarang ya Mbak Visa ya, nah, kan tadi bisa mengerti kan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang ada ketika orang tua Mbak Visa nggak mengucapkan yang seperti ini tadi, entah daripada gengsi, entah malu-malu, entah yang terlalu akrab, kan bisa aja. Ya alhamdulillah sebenarnya orang tua itu, kita kan selalu percaya Mbak, kalau doa orang tua nggak pernah terputus kan. Selalu percaya bahwa setiap langkah kita jalan kemana selalu ada dugaan orang tua, selalu ada doa orang tua. Nah, kalau misal ini diri Mbak Visa yang sekarang kan sudah tahu kan kemungkinan itu entah daripada gengsi dan lain-lain. Nah, ngomong kepada Mbak Visa yang dahulu, kira-kira mau ngomong seperti apa? Misal ini saya contohkan, oh kamu tuh harus kuat, sebenarnya kamu nggak perlu memikirkan seperti itu. Kira-kira dari Mbak Visa gimana? Untuk ini berarti pesanku untuk Visa yang dulu Visa gitu yang ya. dulu. Kayak buat Visa yang dulu, kamu tuh udah keren banget loh. Kamu udah ngelakuin semua hal dengan pencapaian kamu saat ini, mungkin nggak kelihatan seberapanya, tapi aku bangga sama kamu dulu yang terus buat mencoba, berusaha dan nggak menyerah. Itu sih. Terus juga kamu juga keren, meskipun kamu gak banyak pencapaiannya, tapi kamu keren gitu. Kamu bisa bertahan sejauh ini tuh udah keren menurut aku. Terus makasih juga ya udah bertahan. Terus kamu jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kamu gak perlu terlihat untuk sempurna demi validasi dan apresiasi dari orang tuamu. Yang penting kamu bertahan dan gak menyerah, itu juga udah bagus, dan aku udah bangga sama kamu gitu. Terus berjuang, terus berusaha, dan jangan sampai kamu menyerah. Oke, baik Mbak Visa. Nah, ini kan barusan ini tadi Mbak Visa memberikan sesuatu yang bisa menguatkan Mbak Visa ketika di masa lalu dengan kondisi Mbak Visa yang sekarang sudah mengetahui bagaimana kemungkinan yang ada pada diri orang tua Mbak Visa. Nah, kalau boleh tahu, setelah kan tadi kita kan sudah berbagai macam metode ini Mbak tadi membayangkan. Nah, perasaan Mbak Visa yang sedang dirasakan saat ini gimana terhadap perasaan sebelumnya? Udah lega sih, karena meskipun aku mengungkapkan ini bukan ke orangnya langsung, tapi udah lega, udah plong gitu loh, karena kan aku udah berani buat ngungkapin. Jadi ke depannya harapan saya juga bisa berani buat ngungkapin secara langsung gitu. Dan itu juga mungkin langkah kecil yang saya miliki, tapi ke depannya saya bisa ngelakuin hal yang besar, dan setiap perubahan besar pasti dari langkah kecil gitu. Karena tidak dari saya Mbak ya, jadinya apa yang jenengan lakukan memang ya berdasarkan diri sampai sendiri, sampai yang tahu potensi sampai sendiri gimana, sampai yang evaluasi juga sampai lakukan seperti apa sebelumnya. Besar harapan saya mungkin Mbak Visa sudah bisa keluar daripada fase ini, yakin bahwa diri bahkan bisa, yakinkan pada doa orang tua itu selalu ada, dugaan orang tua selalu melekat pada diri kita. Orang tua biaya kita kuliah,
orang tua ngasih kita kendaraan untuk kuliah, berikan uang saku dan lain-lain, itu kan bentuk dukungan daripada orang tua kita yang bisa. Nah, memang kita juga ingin memberikan yang terbaik kepada mereka. Entah bagaimana responnya, kita sudah memberikan sesuatu yang ingin kita berikan kepada beliau-beliau itu. Nah, harapan saya semoga bisa selesai dengan sesuatu yang atau masalah yang dihadapi saat ini. Semuanya ada di Mbak Bisa sendiri. Mbak Bisa ingin seperti apa, sesuatu yang baik yang bisa diambil pada sesi ini, silakan Mbak Bisa ambil. Mungkin saya hanya sebagai fasilitator ya, memberikan fasilitas Mbak Bisa meluapkan yang ingin Mbak Bisa luapkan. Semoga dari sesi konseling ini Mbak Bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Mbak Bisa seperti apa? Oh ya, sama sih, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Oke, baik. Ini sudah bisa saya akhiri. Bisa, terima kasih ya Mas Guntur yang udah dengerin keluh kesah saya, yang udah dengerin atas ungkapan yang saya miliki. Baik, saya selalu dukung Mbak Bisa. Sesuatu hal yang selalu Mbak Bisa lakukan dalam kebaikan, yakinlah orang-orang baik selalu mendukung. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Bisa.